Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, tamamus shalah bisajdatai sahwi. Sempurnanya salat bisajdatai sahwi dengan melaksanakan 2 sujud sahwi. Apa maksudnya? Artinya salat, kata beliau, yang di dalamnya terdapat al-khalal, yang di dalamnya terdapat sebuah kekurangan, sehingga sholat tersebut tidak sempurna pahalanya karena sebab ada kekurangan. Nah, kekurangan yang seperti ini yang bisa diganti dengan yang disebut dengan sujudus sahwi, yang diganti dengan sujud sahwi. Ini perkara fikih, ini masalah fikih. Maka beberapa kitab fikih sudah menyebutkan yang disebut sujud as-sahwi dalam bacaannya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Baca itu bacaan sujud tatkala sebelum salam. Habis fil alamina innaka hamidum majid, sujud 2 kali. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, bangun, sujud lagi subhanalladzi la yanamu wa la yashu, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang disebut dengan sujud sahwi. Sahwun artinya lupa. Maka yang disebut dengan sujud sahwi tentu ada penyebabnya, tentu ada sebabnya yang menyebabkan daripada sholat tersebut ada sunnah yang dinamakan sujud sahwi. Perkara biasanya yang kita tahu ada beberapa sebab daripada yang menyebabkan daripada sujud sahwi, seperti tertinggalnya tasyahud awal dari rakaat kedua. Orang sholat lupa tasyahud awal, toto langsung diri, habis sujud subhanallahil a'la wa bihamdi, duduk langsung diri lagi rakaat ketiga tanpa ada at-tahiyatul di rakaat kedua, tanpa ada tasyahud awal namanya. Meninggalkan tasyahud awal ini merupakan sesuatu yang menyebabkan seseorang disunnahkan melaksanakan sujud sahwi. Tatkala dia sujud sahwi 2 kali, yang ketinggalan tadi daripada membaca tasyahud, sempurna sholatnya jadinya. Kalau enggak sujud, ada yang kurang. Karena yang namanya tasyahud awal itu bagian daripada yang disebut dengan ab'adus shalah, sunnah ab'ad. Maka kalau di dalam kitab fikih itu Pak Bu, dalam masalah sujud sahwi ini dirangkum oleh para ulama, penyebabnya ada 4. Maka dikatakan yang pertama yang menyebabkan orang sujud sahwi itu adalah yang disebut dengan tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd, meninggalkan beberapa perkara sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu Bu, yang kalau ditinggalkan harus diganti. Sunnah ada 2 dalam sholat. Ada sunnah ab'ad Pak, ada yang disebut dengan sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad inilah yang kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya yang termasuk daripada sunnah ab'ad, yang pertama yang disebut dengan tasyahud awal dan duduknya, itu tatkala ditinggalkan ganti dengan sujud sahwi. Yang kedua diantaranya tarkul kunut, meninggalkan membaca doa kunut tatkala sholat subuh. Waduh, habis i'tidal sami Allahu liman hamidah rakaat kedua langsung sujud Allahu akbar. Lagi sujud ingat, oh iya kan tadi doa kunut belum. Nah, tadi doa kunut belum. Berarti meninggalkan doa kunut, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Juga termasuk menyebut kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di dalam tasyahud awal. Tatkala tasyahud awal Bu Pak, kita kan baca tuh at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah,
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kita enggak baca, cuman kita kala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita langsung diri lanjut rakaat ketiga tanpa membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama tatkala walaupun kita sudah duduk tasyahud tapi selawat Nabi kita tinggalkan, kena hukuman yang disebut dengan sujud sahwi. Jadi harus membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama dengan rakaat di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad cukup. Ya, tanpa kalimat wa ala ali Sayyidina Muhammad ada ulama bilang sudah sah. Tapi lebih baik kita sempurnakan sehingga nanti di tasyahud akhir tatkala kita sudah akan menutup salat kita, sebelum salam kita baca di tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baca lagi setelah itu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat yang ditinggalkan menyebabkan seseorang dalam salatnya harus diganti atau sunnah diganti dengan sujud sahwi. Ya, karena itu bagian daripada yang wajib dibaca tatkala tasyahud awal dan tasyahud akhir, di antaranya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam doa kunut juga termasuk Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selawat kepada Nabi di dalam kunut kita, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, selawat kepada Nabi, wa ala alihi, dan selawat kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, yang ketiga selawat kepada sahabat Nabi. Tiga-tiganya ini peraturan dalam sunnah ab'ad. Harus tatkala baca doa kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, tatkala itu diikutkan. Kalau enggak baca, kena hukuman untuk melaksanakan sujud sahwi. Sampai situ paham ya? Jadi yang namanya doa kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, alun wa sahbun, keluarga dan sahabat Nabi, dibacakan, disebutkan di dalam doa kunut. Kalau lu enggak baca, lupa, udah. Ya. Karena di dalam kaidahnya tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd, itu menyebabkan meninggalkan sebagian sunnah ab'ad, disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu sebab pertamanya, meninggalkan sebagian sunnah, meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan doa kunut, ganti agar sholat kita sempurna. Jangan lupa melaksanakan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab daripada sujud sahwi, fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahwuhu idza fu'ila amdan, idza fu'ila sahwan. Kata fikih, fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahwuhu, mengerjakan sesuatu yang yubtilu amduhu, kalau itu dikerjakan dengan sengaja perbuatan tersebut, batal sholatnya. Tapi kalau dikerjakannya secara tidak sengaja atau lupa, enggak batal sholatnya. Contohnya apa? Tatkala sholat enggak sengaja, ya, tatkala sholat lupa, lagi sholat ngomong atau bicara mengeluarkan sedikit kalimat, ya, lagi sholat ibu-ibu, anaknya berisik, kagak sengaja, lupa lagi sholat, toto refleks, boy, nah, kalimat, boy, nah,
walaupun cuma 3 huruf tetap itu namanya kalau dikerjakannya sengaja. Emang sengaja pengen teriakin bocahnya, sengaja mau teriakin anaknya, woi, misalkan. Kalau diniatinnya sengaja, Bu, sholatnya batal. Sholatnya batal. Kalau dikerjakannya sengaja, karena fi'lu ma yubtilu amduhu. Amat artinya sengaja. Tapi kalau enggak sengaja, refleks. Namanya bocah lagi berisik, toto, woi, misalkan. Kita refleks, ingat, lagi sholat. Itu namanya dikerjakannya keluarnya dalam keadaan lupa. Memang tatkala keluarnya dalam keadaan lupa, enggak sengaja, lupa sudah. Maka itu tidak membatalkan sholat, tapi diganti dengan sujud sahwi. Fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Yang ketiga yang menyebabkan sujud sahwi dalam fikih dikatakan naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Rukun qauli, rukun yang berbentuk ucapan. Kan sholat itu ada 2 rukun. Rukun itu artinya yang dikerjakan di dalam sholat yang nggak boleh ditinggalkan. Rukun ada 2, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun secara perkataan, rukun secara perbuatan. Kalau rukun fi'li kayak ruku, sujud, apa lagi? I'tidal, itu namanya rukun fi'li karena perbuatan. Ada lagi yang disebut dengan rukun qauli dari segi perkataan. Apa rukun qauli perkataan yang wajib dibaca di dalam sholat? Seperti membaca surat Al-Fatihah. Coba-coba sholat kita nggak baca surat Al-Fatihah sekalipun makmum. Setelah imam baca waladhdallin amin, makmumnya baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin sampai akhir. Coba-coba makmumnya enggak baca, ya enggak sah sholatnya, ya enggak sah, ya, karena kata Nabi dalam hadisnya la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Artinya enggak sah sholat seseorang tatkala sholatnya tidak membaca ummul kitab, yaitu suratul Fatihah. Wajib dibaca. Nah, tatkala surat Al-Fatihah kan dibaca tatkala berdiri. Ini enggak sengaja lupa. Tatkala tahiyat awal yang harusnya bacanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, harusnya di tahiyat awal baca itu. Itu orang tatkala saking capeknya mungkin sholat lagi pikirannya kemana, bukan baca tahiyat at-tahiyatul, tapi tatkala duduk tasyahud awal malah yang dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang dibaca malah surat Al-Fatihah. Ini namanya memindahkan naqlu ruknin qauliyin, memindahkan rukun qauli yang harusnya dibaca dalam keadaan tasyahud awal. Tatkala ingat astagfirullah dalam hatinya, ya Allah, oh iya kan tasyahud ini, kok malah baca surat Al-Fatihah, maka tatkala itu kena hukuman untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu yang disebut dengan naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Yang ketiga itu ganti dengan sujud sahwi. Ya, harusnya baca Al-Fatihah bagi diri Allahu Akbar, habis baca doa iftitah, ya kan, wa ana minal muslimin. Bukan baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, malah baca apaan? Di Al-Fatihah harus dibaca Al-Fatihah, malah baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawat. Ya, ini orang diputer-puter. Membaca malah at-tahiyatu, arti memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya, kena hukuman yang disebut dengan sujud sahwi. Tatkala diganti dengan sujud sahwi, tetap itu sholat di mata Allah menjadi sholat yang sempurna. Ini paham? 3 penyebab daripada sujud sahwi. Ada 4 yang terakhir dari kata fikih daripada penyebab akan
dilaksanakannya sujud sahwi yang disebut dengan iqa'u ruknin fi'liyin, ya, terjadinya, ya, daripada rukun fi'li, ya kan, iqa'u ruknin fi'liyin, terjadinya pelaksanaan yang disebut dengan rukun fi'li, ya kan, jika dilakukannya apaan? Ma'ihtimaliz ziyadah, dengan kemungkinan adanya tambahan. Contohnya apa? Ada kemungkinan tambahan tatkala sholat kita ragu, ini udah rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Pernah nggak Bu begitu Bu? Pernah sholat lupa? Kalau ragu 3 apa 4 Bu, berarti yang diambil rakaat keberapa? Kelima. Yang diambil rakaat ketiga. Kata Nabi, idza syakka ahadukum fi salatih, kalau kalian lupa di dalam salatnya, asalla arba'an, asalla salatan am arba'an, udah salat di rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat ini sekarang? Lagi salat ragu. Maka kata Nabi, ambil yang paling sedikit rakaatnya. Diambil rakaat ketiga, 3 apa 4, berarti diambil yang ketiga. Oh, rakaat kedua apa ketiga? Yang diambil yang kedua. Ya Bu ya, jangan udah yang 3 aja lah, ya biar cepet. Jangan, karena kalau kita 3 apa 4 kita ragu Pak, tatkala kita ngambil rakaat ketiga, yang ketiganya kena, yang keempatnya sudah pasti kena. Ragu nih rakaat kedua apa ketiga, kita ambil yang kedua, yang kita lagi laksanakan adalah rakaat kedua. Setelah itu kita melaksanakan lagi rakaat ketiga, dua-duanya kena jadinya. Tapi kalau kita ambil yang udah ada 4 aja, ada 3 apa 4 ya 4 aja. Yang 4-nya kena, belum tentu yang 3-nya kena terlaksana. 2 apa 3 nih, ambil dah 3 aja dah maghribnya. Ya udah rakaat ketiga ini dah. Ya. 3-nya kena, 2-nya belum tentu kena. Maka kata Nabi, diajarkan oleh Nabi, idza syakka ahadukum fi salati, kita ragu, asallat salatan am arba'an, salat 3 apa 4 ya, ambil rakaat yang paling sedikit, yaitu rakaat yang ketiga. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tatkala ada terjadinya perkara yang menyebabkan sujudus sahwi, sujud karena lupa, tatkala dilakukan itu sujud menjadi penyempurna daripada sholat.